Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Doni. Hari ini kami akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah Islami. Oke, kita masuk ke cerita dari Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan alam semesta dan menyempurnakannya, termasuk bumi yang kita tinggali ini, sudah dipenuhi dan dilengkapi dengan segala perabotnya seperti hutan, lautan, gunung, danau yang luas, dan sungai-sungai yang mengalir. Kemudian juga lengkap dengan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Di surga, Allah mengumpulkan malaikat dan jin, kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat pun protes dan bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami yang pasti memujimu dan mensucikan namamu?" Kemudian Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang akan dijadikan khalifah itu. Allah menciptakan khalifah itu dari tanah liat. Setelah Allah sempurnakan bentuknya, maka ditiupkanlah roh ke dalamnya. Dan manusia pertama itu dinamakan Adam. Berbeda dari malaikat, Adam diciptakan Allah lengkap dengan akal, sehingga Adam mampu berpikir dengan lebih jauh menggunakan akal yang dikaruniakan Allah kepadanya itu. Setelah itu Allah mengajari Adam tentang nama-nama benda di alam semesta. Kemudian Allah pun memperkenalkan kepada para penghuni surga, yaitu para malaikat dan jin. Allah bertanya kepada malaikat, "Sebutkan nama-nama benda ini." Malaikat pun tidak mampu menyebutkannya, karena memang para malaikat tidak tahu akan nama-nama dari benda tersebut. Kemudian Allah menyuruh Adam untuk menyebutkan nama-nama dari benda itu. Dan Adam pun bisa menyebutkan nama-nama dari semua benda dengan tepat, ya, karena Adam sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah berfirman, "Sujudlah kamu semua kepada Adam." Sebagai catatan, sujud di sini adalah untuk menghormati Adam alaihissalam, bukan untuk menyembahnya. Maka bersujudlah mereka semua kepada Adam, kecuali iblis. Allah pun menegur iblis dan bersabda, "Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam?" Dengan sombongnya iblis menjawab, "Aku lebih baik dari dia ya Rob. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia Adam dari tanah." Di sini iblis sombongnya kebangetan. Dari mana iblis punya pemikiran kalau api lebih baik dari tanah? Padahal Allah saja tidak pernah mengatakan kalau api itu lebih baik dari tanah atau tanah lebih buruk dari api. Maka kalian yang mendengarkan cerita ini jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Senantiasalah mengoreksi diri pribadi. Lanjut ke cerita. Allah pun murka dengan kesombongan iblis ini dan berfirman, "Keluarlah kalian dari surga, kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis pun berkata dan meminta sesuatu kepada Allah, "Ya Robbi, berikan saya umur yang panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Dan Allah pun mengabulkan permintaan iblis ini dengan berfirman,
kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menyesatkan hamba-hambaku, yang mengikutimu hanyalah orang-orang yang sesat. Singkat cerita, Allah melengkapi kebahagiaan Adam dengan menciptakan pasangan untuknya, yaitu Hawa. Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Kemudian Adam dan Hawa pun hidup bahagia di dalam surga, karena kenikmatan di dalam surga sungguh tidak terkira. Segalanya didapatkan dengan mudah, makanan yang lezat, pakaian yang beraneka macam, istana yang megah dan mewah, dan sangat nyaman untuk tinggal di dalamnya. Adam dan Hawa bebas pergi jalan-jalan dan menikmati segala sesuatu yang ada di dalam surga yang teramat luas dan indah. Tetapi Allah memberikan satu larangan kepada Adam dan Hawa, yaitu Allah melarang mendekati satu pohon saja yang ada di dalam surga. Adam dan Hawa pun patuh dengan larangan yang diberikan Allah. Mereka tidak mendekati pohon itu sama sekali. Tetapi iblis mendengar larangan itu dan langsung membuat rencana jahat untuk Nabi Adam dan Hawa. Iblis berpikir keras bagaimana caranya untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar mereka melanggar larangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah pun tahu tentang rencana iblis ini, karena Allah memang maha tahu. Allah pun berfirman kepada Adam alaihissalam untuk memperingatkannya dengan berfirman, "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka hati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Singkat cerita, iblis sudah berkali-kali menggoda Adam untuk mendekati dan memakan dari buah yang telah dilarang oleh Allah. Bahkan iblis pun bersumpah bahwa iblis melakukan itu semata-mata untuk kebaikan Adam dan Hawa. Iblis berkata, "Jika kalian memakannya, maka kalian akan abadi di dalam surga seperti para malaikat." Tidak di situ. Iblis juga berkata bahwa iblis akan menunjukkan kepada Adam dan Hawa tentang kerajaan yang kekal. Dengan bujuk rayu iblis yang sangat menggoda ini, maka Adam dan Hawa pun terjerumus sehingga Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan satu gigitan saja hilanglah baju mewah yang mereka kenakan. Seketika itu Adam dan Hawa pun telanjang. Mereka sangat malu dan takut kepada Allah. Kemudian mereka pun mencari daun-daun untuk menutupi aurat mereka. Dan seketika itu juga Allah pun langsung menegur mereka dengan berfirman, "Bukankah sudah kularang kalian untuk mendekati pohon itu, dan bukankah sudah aku peringatkan kepada kalian bahwa setan itu adalah musuh kalian?" Adam dan Hawa pun sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka berdua. Allah pun mengajari mereka doa, "Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi." Allah pun menerima taubat Adam dan Hawa yang sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah. Tetapi Allah tetap memutuskan kepada mereka untuk menurunkan mereka ke bumi. Allah berfirman, "Turunlah kalian ke bumi, sebagaimana kalian akan saling bermusuhan, dan di bumilah tempat tinggal untuk kalian." Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kenikmatan dan keindahan yang ada di dalam surga. Mulai saat itu, Adam dan Hawa mengupayakan makanan dan pakaian dengan bersusah payah di bumi dengan tangan mereka sendiri. Bahkan ketika diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Namun setelah bertahun-tahun mereka berpisah dan berusaha untuk saling bertemu, mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di satu lembah bernama Padang Arafah atau Jabal Rahmah. Setelah itu mereka berdua, Adam dan Hawa, berusaha membangun kehidupan yang baik di bumi ini, beribadah dengan tekun untuk mendapatkan rahmat dari Allah
Kemudian Adam dan Hawa dikaruniai Allah 20 pasang anak kembar, pria dan wanita. Jadi totalnya ada 40 anak dari Nabi Adam dan Hawa. Sejak saat itu manusia terus berkembang biak di muka bumi ini dan memenuhi tugas mereka, yaitu untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, sehingga kami bisa membuat video seperti ini dengan lebih baik lagi.